Dia telah dipenjara selama 40 tahun di umurnya yang ke-85 tahun ini. Ketika dia masih muda, dia adalah salah satu bos wanita di Korea saat itu. Banyak orang mengetahuinya. Bahkan saat dia masuk penjara, dia menjadi orang yang dihormati di penjara. Semua teman mengucapkan selamat kepadanya, karena dia akan segera dibebaskan dari penjara. Dia akan bebas dan menjalani kehidupan yang lebih baik. Tapi ketika hari pembebasannya, dia menyadari tidak ada yang datang untuk menjemputnya. Bahkan kedua putranya tidak datang. Jeongsun yang sendirian, hanya bisa naik bus untuk pulang. Ada seorang pemabuk yang berbau alkohol di kereta duduk di sampingnya. Pria itu mengeluarkan sekotak sashimi dengan saus kentalnya. Makanan yang dimakannya sangat bau. Dia juga melecehkan wanita di sebelahnya dengan memaksanya makan. Orang-orang di sekitar merasa terganggu oleh pria itu, tapi tidak ada yang berani dengan pria usil itu. Jeongsun yang melihatnya tidak tahan lagi, berdiri di depan si pria. Dan pria pemabuk itu menatap wanita tua kecil di depannya. Pria berdiri dan sangat menghina Jeongsun, lalu menumpahkan sausnya ke pakaian Jeongsun. Pada saat itu juga, mata Jeongsun tiba-tiba berubah. Kata-kata cacian keluar dari mulutnya satu persatu. Para penumpang yang melihatnya membuka mata lebar-lebar. Mereka tercengang mendengar kata-kata Jeongsun. Mereka belum pernah mendengar kata-kata sekejam seperti itu. Yang lebih parah adalah mulut Jeongsun tidak pernah berhenti memaki lelaki itu. Bahkan setelah melewati 2 stasiun, tanpa berkutik, tekanan darah pria pemabuk yang dimarahi melonjak. Si pria menjadi mimisan, tidak bisa berkata apa-apa. Si pria hanya bisa meminta maaf dengan malu-malu. Ketika Jeongsun sedang berhenti di jalan, itulah si Jeongsun si lidah beracun yang terkenal. Sekarang tidak ada kekayaan dan kekuasaan yang melekat padanya lagi. Hanya tubuh yang menua yang tersisa darinya. Karena mulutnya yang tajam, dia merasa bersalah pada anaknya. Karena Jeongsun telah meninggalkan anaknya ketika anaknya masih kecil. Kedua putranya sangat menyedihkan ditinggal Jeongsun. Si putra biksu sekarang menjadi pelatih sekolah mengemudi. Gajinya kecil dan dia kecanduan game hall, dan terus hidup dalam kemiskinan. Bahkan saat Jeongsun mengunjunginya, si bungsu hanya bisa menyuguhi Jeongsun dengan hidangan penuh tahu di atas meja. Jeongsun tidak mengatakan apa-apa, tapi malah memberikan semua sisa uangnya ke anak bungsunya. Berbeda dengan si anak bungsu, si anak sulung tidak perlu repot memikirkan makan dan minum lagi. Itu karena dia menikahi gadis yang kaya, menjalani kehidupan yang keras sebagai menantu. Si sulung kerap dimarahi oleh ibu mertuanya di rumah, dimarahi oleh pemimpin di perusahaannya. Martabatnya telah diinjak berkali-kali. Jeongsun berpura-pura menjadi babysitter baru di rumah si sulung, hidup bersama dengan menantunya. Jeongsun hanya ingin bertemu cucunya yang belum pernah dia temui. Si sulung melihat Jeongsun menyiapkan makanan di meja. Si bungsu juga menyadarinya. Tapi si sulung hanya menutup mata. Dia bermaksud untuk tidak mengenali ibunya sama sekali. Jeongsun berniat menemui putra sulungnya setelah makan. Tanpa diduga, kalimat pertama yang diucapkan si sulung adalah, "Jadi kamu masih hidup?" Dibandingkan dengan si bungsu, si sulung bisa dikatakan penuh kebencian terhadap ibunya. Hidup si sulung yang penuh akan hinaan. Ini semua disebabkan karena Jeongsun. Ketika Jeongsun tidur di malam hari, dia terbangun oleh ucapan putra sulungnya waktu itu. Jeongsun segera berlari ke sungai, lalu berteriak di sungai itu. Merenung di hatinya. Akibatnya, Jeongsun malah mengejutkan pasangan muda di samping sungai itu. Jeongsun memarahi dan berkata dengan kasar kepada pasangan muda-mudi itu, sambil juga menyemangati dirinya sendiri untuk tidak mudah menyerah oleh keadaan. Pasangan itu mendengarkan amarah Jeongsun, dan mereka segera pergi dari sana. Ketika itu, ada karyawan stasiun TV bertanggung jawab atas pertunjukan sebuah acara, membutuhkan peserta yang sangat handal dalam mengumpat dan memarahi. Mereka menemui Jeongsun, meminta dia untuk berpartisipasi dalam kompetisi di TV itu. Jika Jeongsun menang, akan ada bonus besar sebagai hadiah. Tapi Jeongsun menolak itu. Dia tidak berminat dan ketika itu malah meminum obat untuk merilekskan pikirannya. Jeongsun tidak punya semangat untuk acara itu. Tetapi si putra bungsu masih mempunyai banyak hutang. Dia butuh uang untuk melunasi hutang itu. Menghadapi permohonan dari si bungsu, Jeongsun tidak bisa menolaknya. Perlombaan itu ialah, siapa yang bisa mengumpat paling kejam dan paling kreatif, akan bisa memenangkan hadiah yang besar. Pesertanya ada yang lembut, mengumpat dengan sopan sambil tersenyum, mengucapkan kalimat demi kalimat. Jika Anda tidak mengerti bahasa Korea, kita tidak bisa mengerti kalau dia sedang mengumpat. Jenis peserta lain, 2 orang berkolaborasi di atas panggung. Dengan gila mereka mengumpat orang lain. Ada banyak pemain lainnya yang karakternya beda-beda. Mereka selalu menampilkan sesuatu yang baru. Beberapa peserta malah kelihatan aneh, seperti seorang tercekik. Ada yang mengumpat seperti orang curhat. Tapi menurut pendapat juri, semua umpatannya masih sangat dangkal. Sampai seorang wanita berusia 85 tahun tampil. Dia berjalan ke panggung menggunakan kru, lalu segera menegur juri di depannya. Bukan hanya bahasanya yang fasih dan logis, dia juga dengan cepat memahami karakteristik masing-masing juri. Kemudian umpatan Jeongsun menusuk mereka. Juri tidak tahan. Untuk apa ini? Apa yang akan kamu lakukan? Petik 2. Aku datang. Jeongsun memarahi selama setengah jam di atas panggung itu. Bakatnya masih belum hilang. Ketika di putaran kedua,
Para peserta berlatih saling memarahi di belakang panggung. Para pemain seperti bertengkar di belakang. Jeongsun tidak mengatakan sepatah kata pun. Dia hanya mengamati dengan tenang di samping mereka. Perlombaan dimulai. Jeongsun tampil gila. Pembicaraannya yang kejam keluar satu demi satu. Jangankan mendengarnya, dia sampai menangis setelah melawan Jeongsun. Si korbannya pun langsung pusing dan tersungkur. Para pesaing Jeongsun pun mengakui kehebatan Jeongsun. Tetapi Jeongsun segera menghibur mereka secara manis. Pertandingan ketiga akan sangat sulit. Pertandingan dengan tema. Moderator meminta peserta untuk mengumpat dengan lagu. Dan lawan Jeongsun adalah seorang rapper yang tentunya ahli dalam bidang ini. Si rapper langsung memulai skillnya, bernyanyi dengan makian dan nyanyian. Bisakah Jeongsun menang kali ini? Sutradara memeras keringat untuk Jeongsun. Tunjukkan padaku kemampuan menyanyimu, sayang. Melihat si rapper memprovokasi Jeongsun. Namun Jeongsun memiliki wajah yang tenang. Sosok dan level Jeongsun yang sudah tinggi langsung menghantam provokasi rapper itu. Jeongsun menoleh ke penonton, mulai untuk mengumpat penonton keluar dari lapangan. Suasana mulai panas. Kemudian Jeongsun mulai bernyanyi. Kata yang Jeongsun pakai lebih hebat, kosakatanya lebih kaya. Ketika Jeongsun masih muda, dia pasti gemar berkaraoke. Segera dia menggunakan keahliannya untuk meledakkan penonton, kembali memenangkan pertandingan itu. Penampilan Jeongsun menarik perhatian dua wanita yang menontonnya. Mereka dulu adalah bawahan Jeongsun, yang sekarang telah berhasil terbebas dari jerat pidana, menjadi istri bangsawan di Korea. Jeongsun bertanggung jawab atas semua kejahatan saat itu. Jadi kedua wanita itu bisa aman dan selamat. Keduanya menemui Jeongsun. Tiba-tiba mereka menjadi wanita kaya yang terlihat kecil. Mereka terus meminta maaf dan berkata mereka akan melakukan apapun untuk Jeongsun. Sebenarnya Jeongsun tak ingin berlagak sombong, tapi Jeongsun memang sudah tak ingin berhubungan dengan mereka lagi. Jeongsun hanya ingin mengandalkan dirinya sendiri sekarang, melunasi hutang keluarganya. Ketika itu, Jeongsun menghentikan bas sekolah cucunya. Dia ingin mengajak cucunya bermain. Seorang guru bahasa asing yang arogan turun, menegur Jeongsun dalam bahasa Inggris dan menyuruh Jeongsun pergi. Jeongsun mungkin mengerti apa artinya. Dia diam-diam mengeluarkan pisau buah sambil mengupas apel. Jeongsun berkata dengan mantap, "Kamu mau mati?" Orang asing itu langsung ketakutan. Dia lalu membiarkan Jeongsun mengambil cucunya. Jeongsun mengajak cucunya keluar lalu mengajaknya bermain seharian. Cucunya juga semakin menyukai Jeongsun, seperti nenek pengasuh untuk menantu perempuannya. Jeongsun menaklukkan hatinya dengan makanan. Meskipun dia masih tidak tahu, pengasuh yang luar biasa ini dulu adalah bos geng. Dia bahkan tidak tahu bahwa Jeongsun adalah ibu mertuanya sendiri. Tapi saat pertunjukan omelan berlangsung semakin menarik, Jeongsun semakin panas dan terkenal. Seorang lawan mengambil materi hitam yang dia ambil dari kisah kelam Jeongsun. Bahkan lawannya juga menemukan informasi tentang kedua putra Jeongsun. Dengan mencarinya secara online, ibu mertua si sulung mengetahuinya. Dia menjadi marah. Menantunya yang tidak kompeten. Sebenarnya ibunya pernah dipenjara dan sekarang bekerja di rumahnya sendiri. Si mertua memanggil keduanya, memarahi si sulung pria tidak kompeten dan tidak tahu malu. Seorang pembohong besar. Jeongsun langsung marah saat mendengarnya. Jeongsun sudah lama tidak nyaman dengan mertua yang pahit ini, karena terus menghina si sulung. Tapi mertua menjadi semakin marah. Saat itu dia memaksa si sulung untuk bercerai. Jeongsun merasa takut lagi. Dia tidak ingin pernikahan putranya dihancurkan oleh dirinya sendiri. Untuk itu Jeongsun sangat takut, bahkan bisa meninggalkan martabat, berlutut dan mohon pengampunan kepada mertua. Melihat ibunya berlutut, si sulung merasakan kesedihan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dibandingkan dengan dipermalukan, adegan di depannya membuatnya semakin tidak nyaman. Tapi dia tidak bisa berbuat apa-apa. Hidup begitu putus asa. Putra tertua menemukan tempat di mana dia tidak ada seorang pun dapat menemukannya, dan secara singkat berpikir untuk bunuh diri. Setelah putranya menghilang, Jeongsun mencari si sulung ke seluruh jalan, tapi dia tidak dapat menemukannya. Dia hanya bisa kembali ke stasiun TV. Jeongsun ingin menemukan anaknya melalui acara TV itu. Lomba sumpah serapah sudah sampai babak final. Kali ini, Jeongsun diam-diam mendengarkan penghinaan lawannya. Dia tidak menjawab, tapi malah mulai memarahi dirinya sendiri. Kata-kata paling kejam di dunia dia gunakan pada dirinya sendiri. Dia bilang dia tidak layak menjadi seorang ibu, bahkan tidak lebih baik dari binatang. Semua hewan tahu untuk melindungi anak-anak mereka. Tapi Jeongsun meninggalkan kedua putranya saat kecil, membiarkan mereka menderita dan kehilangan harapan. Jika hidup bisa diulang, dia tidak akan lagi memaksa mengejar kekuasaan dan kekayaan. Tidak lagi untuk apa yang disebut kesetiaan, memisahkan dirinya dari anaknya selama bertahun-tahun. Kata-kata Jeongsun itu didengar si sulung lewat siaran di mobilnya. Si sulung yang akan bunuh diri sadar. Dia berusaha untuk keluar dari mobilnya, menghidupkan kembali harapan hidupnya. Umpatan itu menggerakkan hati semua orang di depan TV. Jeongsun memenangkan kompetisi itu, tapi karena Jeongsun terlalu emosional, dia muntah darah dan jatuh di atas panggung. Si sulung datang menjenguk ibunya. Ketika melihat ibunya sekarat di rumah sakit, akhirnya si sulung melepaskan semua dendam di hatinya, menangis dan mengakui itu ibunya.
Setelah masa pengobatan selesai, Jeong Sun keluar dari rumah sakit. Ibu mertua datang ke sana saat itu dan berkata untuk menyuruh si sulung menceraikan putrinya. Dua bangsawan wanita juga ada di sana. Mertua melihat dua bangsawan itu. Aduh, ketua Zhang. Nona. Jeong Sun tidak terlalu peduli, mengatakan bahwa mereka tidak bisa lepas dari Jeong Sun. Kemudian Jeong Sun meminta membayarkan hutang si bungsu. Kamu tidak perlu mengatakannya, aku telah membawa 5 miliar ke sini. 5 miliar? Jeong Sun mendengarnya segan. Ini belum berakhir. Orang lain yang lebih hebat datang. Dia adalah anggota parlemen. Ketika dia dijebak dan dipenjara, Jeong Sun menyelamatkan hidupnya. Dia di sini untuk membalas budi kepada Jeong Sun. Dengan Jeong Sun memiliki latar belakang seperti itu, ibu mertua yang sombong itu segera mengubah sikapnya, mengangguk dan membungkuk lalu membuat senyum. Katanya, dia benar-benar punya menantu yang baik. Jeong Sun tidak pernah terjerat dengan orang seperti itu lagi. Bisa atau tidak, selama putra dan cucunya senang. Pada akhirnya, Jeong Sun akan dikirim ke luar negeri untuk perawatan. Sebelum pergi, dia memberitahu semua orang, jangan saling memarahi. Biasakan Anda mengatakan sesuatu yang baik, hidup ini terlalu singkat.